Terus kalau di sini sih karena masih virtual, masih LDR, jadi kebanyakan itu at least 2-3 minggu sekali lah kita ada ngeset satu waktu yang entah kita nonton bareng di Netflix party misalnya, atau kayak kita video callan sambil mungkin melakukan aktivitas yang sama gitu sih, supaya ya walaupun nggak bisa bertemu secara real life gitu, tapi setidaknya bisa merasakan melakukan hal yang bersama. Nama Adam Lee, usia 25 tahun. Nama gue Sukma Gayatri, usia sekarang 23 tahun. Halo, nama gue Adit, umur gue 24 tahun. Hai, nama gue Nazira, usia gue 23 tahun. Lo punya pacar kan? Punya. Punya. Jalan 3 tahun. Yang sekarang kalau pacarannya itu jalan 4 bulan, tapi sebenarnya kalau kenalnya itu udah setengah tahun sih. Lupa lagi gue. Hubungan gue udah berjalan 8 sampai 9 tahun, jalan 9 tahun. 3-4, maybe. Soalnya dari awal, ini cowok tuh kayak nggak banyak ngomong gitu loh. Jadi kayak lebih ke act-nya gitu loh. Kalau misalnya ke gue kayak act of service-nya. Semuanya tuh wah banget. Terus habis itu gentleman banget. Jadi kayak gue yakin sama cowok ini. Dan yang terpenting seagama sih. Sacrifice ya kayaknya ya. Dalam sebuah hubungan kan lu perlu sacrifice lah beberapa hal gitu, walaupun nggak semuanya. Dan kalau dari dua sisi itu willing untuk sacrifice, willing untuk berkompromi, harusnya bisa bertahan lama. Alasannya kenapa gue mau sama dia mungkin karena gue kan anaknya extrovert kan, terus gue tuh kayak bacot, terus gue tuh kayak banyak gerak dan lain sebagainya. Dia tuh kayak bisa mengimbangi gue. Sebenarnya dia tuh kayak semacam ambivert atau maybe lebih ke introvert gitu. Jadi kayak ketika gue banyak ngomong, dia bisa kayak mengimbangi. Terus kayak dia tahu kapan harus jadi alpha, tapi dia tahu juga kapan harus kayak nge-calm gue, walaupun gue juga alpha dalam hubungan gitu. Yang bikin gue tahan sih sebenarnya jawabannya kalau orang bilang sih pasti, kalau gue jawab sih pasti orang bakal kayak apaan sih, pasti cuma kata sayang kan. Cuman di balik kata sayang itu juga gue udah nyaman sih sama orang ini gitu. Lumayan sering sih kalau misalnya ketemu itu biasanya kalau seminggu itu minimal banget 2 kali ketemu. Biasanya hari weekday sama weekend. Tapi kalau misalnya emang lagi ada waktu gitu bisa kayak 3 kali. Cuma emang maksimalnya 3 kali sih, kayak nggak lebih dari itu. Jadi lumayan sering. Kalau dulu sih tiap minggu ketemu kan, misalnya weekend gitu, Jumat Sabtu Minggu gitu ketemu, at least ada 1 hari di antara Jumat Sabtu Minggu yang pergi berdua, nyobain hal-hal baru atau nyobain restoran baru. Kebetulan dia suka makan juga, gue suka makan juga, jadi kita punya banyak list restoran yang belum kita coba. Kalau ngabisin waktu bareng sebenarnya nggak terlalu sering sih, karena sebenarnya paling karena kita sibuk kerja ya, karena paling seminggu sekali, paling baik seminggu 2 kali. Kita pernah kayak sebulan nggak ketemu gitu, cuma kontak-kontakan lewat WhatsApp atau kita Zoom setiap malam kayak gitu sih. Dan kalau sekarang belakangan ini secara virtual gue akhirnya mencoba yang namanya sleep call, dan itu sangat capek sih. Dan ngelihat baterai handphone ataupun iPad gue yang tiap pagi udah mati nih, itu sangat capek sih sebenarnya. Makanya gue juga nggak, ini gue lakukan juga baru-baru ini sleep call, karena sebelumnya gue juga ya udah pulang main game segala macam udah gitu. Terus kalau di sini sih karena masih virtual, masih LDR, jadi kebanyakan itu at least 2-3 minggu sekali lah kita ada ngeset satu waktu yang entah kita nonton bareng di Netflix party misalnya, atau kayak kita video callan sambil mungkin melakukan aktivitas yang sama gitu sih, supaya ya walaupun nggak bisa bertemu secara real life gitu, tapi setidaknya bisa merasakan melakukan hal yang bersama. Menurut gue sangat penting sih adanya boundaries. Kalau misalnya gue sih lebih ke transparansi, kayak gue tuh pengen cowok gue itu juga jadi sahabat gue gitu. Jadi kayak nggak mau ada boundaries kayak gimana. Jadi ketika misalnya kayak lo ngerasa
lagi sedih, lagi senang, lagi susah, itu jadi kayak bisa ke cowok lo gitu karena dia juga sahabat lo gitu. Jadi kayak nggak perlu ada jarak dan jadinya biar nggak canggung aja gitu antara lo sama cowok lo gitu. Kalau kita cerita sedetail-detailnya, kadang nggak semua orang itu bisa mengabaikan hal detail. Tapi kadang ada seseorang yang kayak hal kecil apapun tuh dipikirin sama dia dan itu malah merusak hubungan. Karena itu bakal jadi toxic, kayak semua dipertanyakan segala macam. Mungkin perlu, tapi kalau misalnya transparansi itu perlu juga sih. Maksudnya kalau transparansi itu menurut gue kayak ketika lo ada masalah atau misalnya lo lagi kayak ada yang kayak nggak enak nih sama cowok lo, kayak lo ngambek gitu. Biasanya cewek suka ngambek kan lebih sering daripada cowok gitu. Menurut gue sih harusnya lo ngomongin aja sih, karena cowok lo nggak akan pernah tahu gitu apa yang lo rasain kalau misalnya lo nggak ngomongin. Sebenarnya kalau untuk share sih nggak masalah karena cewek gue juga open sama semua yang gue lakukan. Jadi kayak gue, kalau gue inget dan kalau misalnya kayak udah capek, udah kerja segala macam kan kadang lupa. Tapi kalau misalnya gue inget, gue akan share ke dia gitu apa yang terjadi dengan gue di hari ini atau di weekend kemarin. Cuman kalau untuk personal space, dan cewek gue setuju juga kalau kita itu butuh ada pertemanan yang maksudnya nggak semuanya itu kita berdua harus bareng gitu. Kayak ketemu siapa, harus selalu ada kita berdua gitu. Nggak kayak kalau misalnya lagi ketemu teman-teman gue, ya gue dikasih space untuk melakukan aktivitas dengan teman-teman gue. Begitu juga kalau misalnya dia butuh personal space untuk hangout sama teman-teman dia, terus untuk teleponan sama teman-teman dia, itu gue bisa ngertiin juga. Dan butuh boundaries juga karena gini, seorang menikah aja itu butuh waktu yang namanya me time. Apalagi kayak kita pacaran gini, kita pasti butuh waktu yang namanya sendiri biar kita juga nggak jenuh sama pasangan kita. Enggak, gue nggak bucin. Gue nggak bucin. Banget sih enggak sih, tapi bucin lumayan banget sih. Dibilang bucin, nggak banget, tapi bisa dibilang bucin ada sedikit lah. Lumayan. Ya misalnya, waktu itu kita pernah ke sebuah festival makanan, terus ya jadi kayak bazar gede gitu, outdoor dan banyak vendor-vendor makanan. Udah gitu ada satu tempat makanan ini yang memang ngantrinya tuh panjang banget gitu. Kayak kalau nggak salah waktu itu gue ngantrinya sekitar 2 jam setengah gitu lah. Nah di saat gue ngantri itu gue kayak maksa dia untuk udah lu nggak usah ikutan gue ngantri, lu explore aja gitu. Jadi kayak biarin gue yang nungguin, terus lu keliling aja nggak apa-apa gitu. Ntar kalau misalnya udah mau nyampe gue telepon supaya lu nggak usah nunggu di sini gitu. Mungkin itu kali menurut lu. Menurut gue nggak tahu sih ini bucin atau enggak, tapi gue baru pacaran 2 minggu sama cowok gue udah ketemu sama keluarga dia. Itu kayak bucin deh. Terus kayak kemarin dia harus cabut gigi, gue temenin juga ke rumah sakit. Itu kayak bucin sih menurut gue. Nih, bucinnya gue adalah gue pergi ke kantor tiap hari. Gue nanyain dulu outfit gue apa ke cewek gue. Dan itu yang dia yang nentuin tiap hari. Sampai sekarang nih, gue nanya, "Hai Tan, selamat pagi. Pakai baju apa ya hari ini?" Dia milihin. Kalau menurut gue bucin itu sebetulnya nggak positif nggak negatif juga sih, kayak in between gitu sih. Kalau menurut gue sebenarnya definisi bucin itu lebih ke konotasinya negatif. Ketika lo diminta sama pasangan lo untuk melakukan hal-hal yang udah considered nggak pantas untuk lo lakukan, tapi lo lakukan gitu, itu baru menurut gue bucin sih gitu. Tergantung perspektif, tapi kalau menurut gue bucin itu hal yang baik. Karena gue arti bucin menurut gue adalah bukti cinta sih. Kalau gue sih ya untuk sekarang lebih ke positif, karena gue mungkin bucinnya juga bukan yang kayak jadinya needy, jadinya clingy, itu nggak kayak gitu. Lebih kayak dia juga suka bantuin gue kalau misalnya kayak lagi ada kerjaan apa yang dia bisa bantuin kayak gitu. Jadi buat gue untuk sekarang menurut gue bucin akan positif kalau lo juga menilainya positif dan melakukan kegiatan yang positif saat bucin.